Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi di video pembelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi baru yaitu tentang garis dan sudut. Nah, baiklah langsung saja untuk memulai pembelajaran kita kali ini. Marilah kita simak baik-baik video penjelasan berikut ini. Pengertian titik, garis, sinar garis, dan ruas garis. Nah, sebelum masuk ke materi tentang sudut, di sini Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu yang namanya titik, garis, sinar garis, dan ruas garis pada matematika. Yang pertama yaitu titik. Yang dimaksud titik ini dapat digambarkan dengan menggunakan tanda noktah titik. Nah, ini. Simbolnya itu titik. Sebuah titik dinotasikan atau diberi nama dengan huruf kapital dalam matematika ya. Misalkan titik A, titik B, titik C, dan sebagainya. Atau kalau misalkan lebih jelasnya ini seperti ini. Contohnya. Nah, ingat, titik ini dalam matematika ditulis dalam huruf kapital. Selanjutnya ada yang namanya garis. Garis ini dapat direpresentasikan sebagai kumpulan dari titik-titik garis tidak berujung dan tidak berpangkal yang berarti garis dapat diperpanjang pada kedua arahnya. Contohnya seperti ini. Ini dia tidak berujung dan tidak berpangkal. Ini namanya garis K, kebetulan namanya garis K. Nah, dalam sebuah garis penamaannya ini menggunakan huruf kecil, misalkan garis K atau garis L atau garis M ataupun garis N dan sebagainya. Nah, jika dibatasi oleh titik, maka penulisannya seperti ini. Nah, ini ada pangkalnya yaitu titik A dan titik B. Nah, penulisannya pun berbeda. Penulisannya seperti ini. Jadi, ini dinamakan garis AB. Ingat ada tanda stripnya di atas. Berarti ini cara menulisnya garis AB. Atau kita tulis AB-nya saja. Itu berarti menandakan dia garis AB. Selanjutnya yang ketiga ada sinar garis. Sinar garis adalah garis yang berpangkal tetapi tidak berujung. Nah, pangkalnya di mana? Nih, di sini. Di titik O. Nah, kenapa tidak berujung? Nah, di sini karena tidak ada ujungnya. Karena di sini ada tanda panah, berarti dia menunjukkan tidak berujung. Itu yang namanya sinar garis. Berbeda kalau ada ujungnya, itu dinamakan dengan ruas garis. Ya, ruas garis adalah garis yang berpangkal dan berujung. Contohnya seperti ini nih. Ini ada pangkal dan ujungnya nih, yaitu di titik A dan B. Makanya ini dinamakan garis AB tadi seperti tadi ya. Nah, itu yang namanya titik, garis, sinar garis, dan ruas garis. Selanjutnya masuk ke hubungan antara dua garis. Hubungan antara dua garis ini ada 3 macam. Yang pertama itu garis dikatakan berpotongan, terus juga ada berhimpit dan sejajar. Nah, yang pertama, dua buah garis dikatakan berpotongan apabila kedua garis tersebut memiliki sebuah titik persekutuan. Titik persekutuan ini disebut juga titik potong. Jadi yang namanya berpotongan pasti mempunyai titik potongnya. Contohnya seperti ini di gambar berikut. Ini ada garis K dan garis L di dalam sebuah bangun jejer genjang ya. Nah, ini titik B ini sebagai titik pangkalnya, sebagai titik persekutuannya, maaf. Sebagai titik potongnya, titik B ini. Nah, jadi jelas yang membedakan kalau garis berpotongan seperti ini gambarnya. Yang kedua ada garis yang berhimpit, dua garis yang saling berhimpit. Ini apabila kedua garis tersebut terletak pada satu garis lurus sehingga hanya terlihat sebagai satu garis saja. Contohnya seperti ini. Nah, ini sebetulnya ada dua garis, tetapi karena berhimpit maka terlihatnya hanya seperti satu garis. Di sini ada garis L
dan garis K. Ini ada dua sebetulnya, cuma karena berhimpit jadi terlihat satu. Nah, di sini terlihat jelas nih di gambarnya. Yang terakhir ada yang namanya dua buah garis dikatakan sejajar. Ini apabila kedua garis tersebut tidak memiliki satupun titik persekutuan atau titik potong. Ini lebih jelasnya. Di sini contohnya ada garis K dan garis L lagi. Garis K dan garis L. Ini kan sejajar nih di gambar. Nah, garis K dan garis L ini. Nah, apabila garis K ini diperpanjang, nah, berujung kan, dan garis L ini juga diperpanjang sampai tidak berujung, ini tidak akan memiliki titik potong karena tidak akan bertemu gitu. Itu dinamakan dengan garis sejajar. Jadi gampang ya membedakannya antara garis yang berpotong, berpotongan, berhimpit, dan sejajar. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian sudut. Pengertian sudut dan bagian-bagiannya. Nah, sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua sinar garis. Nah, ingat nih, pengertian sudut. Yang dibentuk oleh dua sinar garis yang berpotongan tepat di satu titik. Nah, titik potong ini disebut dengan titik sudut. Misal terdapat sinar garis, oh ya ini maaf, ini namanya PO ya, garis PO dan RO. Yang saling berpotongan maka terbentuk sudut yang dapat dinotasikan sebagai sudut POR atau sudut ROP. Sedangkan besar sudutnya dinotasikan dengan M sudut POR atau M sudut ROP. Ingat ya, cara penulisan sebuah sudut itu disimbolkan dengan sudut. Nah, ini simbol sudut dalam matematika. Jadi jangan hanya disebutkan POR-nya aja, jadi harus ditulis sudut POR. Nah, biasanya titik atau huruf yang di tengah ini dia menandakan bahwa itu titik sudutnya. Biar lebih jelasnya seperti ini nih. Ini dikatakan berarti sudut POR ya tadi itu atau sudut ROP, tergantung melihatnya dari mana. Nah, titik O ini sebagai titik sudutnya ya, di sini nih titik sudut. Dan garis P ini dan garis R ini nanti disebut kaki sudutnya. Nah, ini kaki sudutnya. Disebut kaki sudutnya, bagian-bagiannya itu ya, kaki sudut. Dan ini titik sudut tadi itu ya, titik sudut. Dan daerah yang di dalamnya termasuk daerah sudutnya. Di sini biasanya diketahui besar sudutnya berapa, ya tergantung menghitungnya atau ditentukannya besarnya berapa. Nah, itu bagian-bagian dari sudut. Selanjutnya masuk ke jenis-jenis sudut. Misalkan ada sebuah X adalah besar sudut. Kita dapat membedakan sudut dengan mengelompokkannya berdasarkan besar sudutnya. Jadi, sudut ini bisa dibedakan dengan berdasarkan besarnya. Yang meliputi, nah ini dia. Yang pertama ada yang namanya sudut lancip. Nah, ini yang pertama, sudut lancip. Yaitu sudut yang besarnya antara 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Nih. Jadi kalau misalkan ada sudut yang besarnya 78 derajat. Nah, ini sudah pasti dia sudutnya itu sudut lancip. Ya, gambarnya seperti ini. Misalkan. Terus yang kedua ada sudut siku-siku. Sudut siku-siku ini yaitu sudut yang besarnya sudah jelas nih. Di sini besarnya 90 derajat. Biasanya disimbolkan seperti ini, ada simbol siku-sikunya dalam matematika. Selanjutnya yang ketiga ada yang namanya sudut tumpul. Sudut tumpul ini yaitu sudut yang besarnya antara 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Jadi lebih dari 90 kurang dari 180 derajat. Misalkan besar sudutnya 120 derajat. Nah, ini sudah pasti sudutnya itu sudut tumpul. Yang keempat ada yang namanya sudut lurus.
Sudut lurus ini seperti garis lurus ya, yang namanya sudut lurus. Besarnya ini 180 derajat. Nah, ini bisa dilihat dari arah panahnya ya. Itu besarnya seperti itu. Jadi 180 derajat. Yang kelima ada yang namanya sudut refleks. Berarti lanjutannya dari sudut lurus. Kalau misalkan tadi sudut lurus, gambarnya seperti yang nomor 4 ini, yang sudut refleks ini besarnya antara 180 derajat sampai dengan 360 derajat. Nih, bisa dilihat dari tanda panahnya. Misalkan besarnya itu 300 derajat. Nah, ini udah pasti dia sudutnya sudut refleks. Yang terakhir ada yang namanya sudut satu putaran penuh. Satu putaran penuh ini biasanya membentuk sebuah lingkaran. Atau jika diputar seperti arah panahnya ini, nah ini besarnya yaitu 360 derajat. Itu jenis sudut-sudut berdasarkan besarnya. Selanjutnya masuk ke bagian terakhir yaitu hubungan antara dua sudut. Hubungan antara dua sudut yang pertama ada yang namanya sudut yang berdampingan, yaitu dua sudut yang memiliki titik sudut sama dan salah satu kaki dari kedua sudut tersebut berhimpit, sedangkan kaki-kaki yang lain terletak berlainan pihak terhadap garis yang memuat kaki yang berhimpit. Contoh misalkan sudut COA berdampingan dengan sudut BOC. Nah, ini dia. Lebih jelasnya coba lihat gambar di sini. Nah, ini yang berhimpit garis mana nih? Garis OC. Ini berhimpit nih. Sedangkan kaki yang lain terletak berlainan pihak terhadap garis yang memuat kaki yang berhimpit. Nah, ini dia nih kakinya maksudnya. Yang maksudnya ini berdampingan ini kan ada dua sudut nih. Sudut COA. Nah, sudut COA dia berdampingan dengan sudut BOC. Nah, sudut COA itu yang ini nih, yang bawah, sedangkan sudut BOC yang atasnya. Tuh. Yang kedua ada yang namanya sudut berpenyiku atau komplementer disebutnya. Yaitu dua sudut yang jumlah besar sudut keduanya itu 90 derajat. Jadi jika ada dua sudut yang jika dijumlahkan membentuk besarnya 90 derajat itu disebut sudut yang berpenyiku. Hubungannya seperti ini. Nah, di sini ada gambarnya sudut PQS, dia berpenyiku dengan sudut SQR. PQS yang ini berarti ya, dan sudut SQR. Nah, jika dijumlahkan antara sudut PQS dan sudut SQR ini, dia membentuk sudut siku-siku. Makanya besarnya itu 90 derajat. Jadi kalau misalkan di sini besar sudutnya 60 derajat misalkan. Nah, di sini kita bisa cari besarnya, yaitu 90 derajat dikurangi 60 derajat, itu berapa di sini? 30 derajat. Gitu ya cara mencarinya itu. Contoh soalnya misalkan. Selanjutnya yang ketiga ada yang namanya sudut yang berpelurus. Dari namanya saja berarti dia membentuk sudut lurus nanti jika digabungkan atau besarnya menjadi 180 derajat. Contohnya seperti ini nih, sudut yang berpelurus. Di sini ada sudut TUW berpelurus dengan sudut WUV. Nah, ini dia. TUW berarti yang warna hijau ini dan sudut WUV berarti yang warna merah ini. Nah, jika dia dijumlahkan akan membentuk besarnya yaitu 180 derajat. Misalkan di sini 120 derajat, berarti di sininya 60 derajat gitu. Ya. Jelas ya cara membedakan antara sudut yang berdampingan, terus yang berpenyiku dan berpelurus. Selanjutnya yang terakhir ada yang namanya sudut-sudut vertikal atau yang lebih jelasnya itu disebut sudut yang bertolak belakang.
yaitu dua sudut tidak berdampingan yang dibentuk oleh perpotongan dua garis. Sudut yang bertolak belakang ini memiliki besar sudut yang sama. Nah, ada ketentuannya nih. Coba lihat, perhatikan. Ini ada sudut AOD yang besarnya itu warna hijau. Dia bertolak belakang dengan sudut BOC, ya kan? Atau yang warna merah. Nah, karena bertolak belakang, maka sudah pasti jumlah sudutnya atau besar sudutnya, maaf. Besar sudut AOD ini, sudut AOD, dia sama dengan sudut BOC. Nah, ya kan? Dari gambarnya aja sudah terlihat. Sedangkan yang COD yang warna biru ini, sudut COD, dia bertolak belakang dengan sudut AOB. AOB yang warna ungu. Nah, dia besarnya sama. Jadi dapat disimpulkan kalau misalkan sudut yang bertolak belakang itu besar sudutnya sama. Nah, itulah penjelasan materi di video kali ini. Selanjutnya coba lihat latihan soal berikut ini. Di sini ada dua nomor, yaitu nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 ini pertanyaannya berdasarkan gambar di samping tulislah. Yang pertama, pasangan sudut yang saling berpenyiku. Nah, ini gambarnya nih. Kira-kira yang mana pasangan sudut yang berpenyiku di gambar yang nomor 1 ini? Coba lihat. Nah, saling berpenyiku tadi kan apa? Dua sudut yang membentuk jumlah 90 derajat. Berarti kira-kira yang mana nih? Nah, yang ini nih bisa kita lihat. Nah, ini dia nih. Berarti ada pasangannya itu ini 1 dan 2. Jadi, untuk menjawab nomor 1 bagian A adalah pasangannya itu sudut AOB dan sudut BOC. Ya, ada lagi tidak? Tidak ada ya. Ya, selanjutnya yang B, pasangan sudut yang berpelurus dan pasangan sudut yang bertolak belakang. Kalian cari sendiri untuk latihan soal ya. Manakah yang masuk berpelurus? Kalau berpelurus nanti membentuk sudutnya itu 180 derajat. Kira-kira yang mana? Terus yang bertolak belakang juga yang mana? Kalian sebutkan sudutnya. Selanjutnya untuk menjawab soal nomor 2, Bapak akan contohkan bagian A. Nah, di sini pertanyaannya itu hitunglah nilai X-nya. Ya. Untuk mencari nilai X, kalian lihat dulu di situ gambarnya itu membentuk sudut apa atau hubungannya berpeluruskah atau berpenyikukah. Nah, yang A ini kebetulan dia sudutnya itu berpenyiku, ya kan? Karena dia membentuk sudut siku-siku. Membentuk sudut siku-siku. Jadi untuk mencari nilai X-nya kita tinggal cari. Berarti X ini, X derajat yang ini nih. Yang bagian 1 ini bagian 2. Jika dijumlahkan dengan 32 derajat, pasti jumlahnya itu 90 derajat karena dia berpenyiku. Untuk mencari nilai X-nya, kalian tinggal gunakan operasi aljabar aja. Berarti X sama dengan 90 derajat dikurang 32 derajat. Ya kan? Berarti jawabannya itu X sama dengan ini berapa? 68 58 ya, 58 derajat. 58 tambah 32 90. Ya, betul. Jadi besar sudut X-nya itu 58 derajat. Selanjutnya bagian yang B, C, D, E kalian jawab sendiri. Nah, itulah pembelajaran kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ditanyakan, kalian bisa tanyakan langsung di WhatsApp ataupun di Classroom ya. Sekian.
dan terima kasih. Bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.